Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nuraini. Saya dari Prodi PGSD kelas RA 4 dengan NIM 220594. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi penilaian UAS yang berjudul tentang media pembelajaran konseptual berbasis TIK. Yang pertama, saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis komputer. Kata media berasal dari bahasa Latin, bentuk jamak dari kata medium, yang artinya secara harfiah adalah perantara atau pengantar. Jadi, media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran yang berfungsi sebagai perantara komunikasi dalam proses pembelajaran. Adapun media pembelajaran menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Heinrich 1993 dalam Rudi menyatakan media merupakan alat saluran komunikasi. Komunikasi dalam proses pembelajaran adalah komunikasi dua arah haruslah efektif. Artinya, penjelasan-penjelasan yang disampaikan guru haruslah mudah dipahami oleh siswa. Dengan media pembelajaran, siswa lebih mudah menerima dan memahami pelajaran. Guru, sebagai sumber belajar yang akan menyampaikan informasi, haruslah memiliki keterampilan menjelaskan yang efektif. Yang kedua, menurut Zainal Asril, ciri utama bahwa guru memiliki keterampilan menjelaskan adalah menyampaikan informasi yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar, serta urutan yang cocok. Untuk mempermudah penyampaian materi pelajaran, maka digunakanlah media atau alat pembelajaran agar penyampaian lebih efektif. Dan yang terakhir, menurut Miyarso 2004, dalam Rusman, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kemampuan siswa dalam menerima pelajaran berbeda-beda. Selanjutnya, peranan multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, peranan multimedia berbasis komputer menjadi semakin penting di masa kini karena sistem multimedia yang terdiri dari komponen media-media seperti teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video tersebut dirancang untuk saling melengkapi sehingga menjadi suatu sistem yang berdaya guna dan tepat guna, di mana suatu kesatuan menjadi lebih baik daripada jumlah bagian-bagiannya. Di sini, penggunaan multimedia berbasis komputer mempunyai 4 manfaat. Yang pertama, pembelajar dapat bekerja secara mandiri menurut tingkat kemampuannya atau dalam kelompok kecil. Yang kedua, lebih efektif untuk menjelaskan materi baru yang bersifat simulasi interaktif, sehingga pembelajar mendapatkan suatu pengalaman belajar yang menarik. Yang ketiga, penilaian yang ada dapat memberikan umpan balik yang cepat pada mahasiswa untuk mengetahui kemampuannya pada suatu masalah atau materi tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai penilaian sumatif. Dan yang terakhir, dengan teknik pemecahan suatu masalah, siswa akan mempunyai cara tersendiri untuk memecahkan masalahnya dengan materi yang sama dengan temannya. Hal itu sangat berguna untuk pemecahan masalah pada materi berikutnya. Media pembelajaran berbasis komputer juga mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Adapun keunggulannya, yang pertama, cara kerja baru dengan komputer akan membangkitkan motivasi kepada pembelajar dalam belajar. Yang kedua, warna, musik, grafis, dan animasi dapat menambahkan kesan realisme dan menuntut latihan, kegiatan laboratorium, simulasi, dan sebagainya. Yang ketiga, respon pribadi yang cepat dalam kegiatan-kegiatan belajar siswa akan menghasilkan penguatan yang tinggi. Yang keempat, kemampuan memori memungkinkan penampilan pembelajar. Yang lima, kesabaran, kebiasaan pribadi yang dapat diprogram melengkapi suasana sikap yang lebih positif, terutama berguna sekali untuk pembelajar yang lamban. Dan yang terakhir, kemampuan daya rekamnya memungkinkan pengajar individual bisa dilaksanakan.
Adapun keterbatasannya itu ada 5. Yang pertama, walaupun harga dan pemakaian komputer sudah diturunkan secara drastis, pengajaran dengan komputer relatif masih tetap mahal. Yang kedua, rancangan dan produksi komputer. Yang ketiga, materi-materi pengajaran langsung yang bermutu tinggi yang mempergunakan komputer itu kurang sekali. Yang keempat, pengajar yang merancang materi pengajaran dengan menggunakan komputer bisa bertambah beban pekerjaannya, termasuk memahami keterbacaan komputer. Dan yang terakhir, kreativitas mungkin bisa terpaku pada pengajaran yang dikomputerkan saja. Di sini saya juga akan menjelaskan strategi pembelajaran dengan TIK. Pembelajaran konstekstual strategi TIK, strategi inquiry, motivasi, hasil belajar, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat pesat pada abad 21 ini mengakibatkan perubahan peran guru yang semula sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran menjadi fasilitator, pembimbing, konsultan, dan kawan belajar. Pembelajaran diarahkan pada pembelajaran langsung oleh siswa, waktu belajar lebih fleksibel, dan mengutamakan kolaborasi. Kenyataannya yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini di Indonesia adalah adanya paradigma krisis berupa ketegangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan paradigma yang digunakan. Strategi pembelajaran juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, strategi pembelajaran komparatif, dan yang kedua, strategi pembelajaran aktif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu strategi pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif adalah pembelajaran aktif yang menekankan aktivitas peserta didik bersama-sama secara berkelompok atau tidak individual. Pembelajarannya berbentuk kerjasama antar peserta didik. Peserta didik punya peran untuk mengembangkan suatu pembelajaran. Peserta didik mampu berkolaborasi dengan peserta didik lainnya dalam membentukan kelompok belajar. Peserta didik berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Di dalam pembelajaran komparatif juga terdapat aspek-aspek esensial. Yang pertama, adanya saling bergantung antara satu sama lain secara positif. Yang kedua, adanya saling berinteraksi langsung antar anggota dalam kelompok. Dan yang ketiga, akuntabilitas individu atas pembelajaran diri sendiri. Yang keempat, keterampilan sosial, dan yang terakhir, pemrosesan kelompok. Selanjutnya, strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif yaitu pembelajaran yang menekankan aktivitas dan partisipasi peserta didik. Peserta didik menjadi lebih aktif karena berperan sebagai subjek belajar di kelas. Peserta didik lebih aktif mempelajari materi pembelajaran yang menyiapkan peserta didik untuk hidup. Informasi yang diterima lebih lama diingat dan disimpan, dan lebih menikmati suasana kelas yang nyaman. Di dalam pembelajaran aktif mempunyai 5 prinsip dasar. Yang pertama, belajar merupakan kegiatan yang bervariasi. Yang kedua, komunikasi dalam pembelajaran berlangsung dalam banyak arah. Yang ketiga, belajar proses, learning by process. Pembelajaran berlangsung dengan lebih. Yang keempat, belajar dengan proses mengalami. Dan yang terakhir, belajar melalui kegiatan yang aktif menggunakan perangkat peserta didik dan belajar dengan aktif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa sudah baik, tapi masih dalam kondisi minim. Begitu juga dalam motivasi dan keaktifan dalam belajar. Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah masih sulit mencari operator yang memahami pengoperasian program mikromedia flash, dan pihak penelitian pun tidak mengerti sama sekali untuk membuat program tersebut ke dalam CD pembelajaran dengan materi penyusun laporan keuangan. Dan saran peneliti untuk penelitian berikutnya adalah untuk melanjutkan penelitian ini dalam pengembangan media pembelajaran berbasis komputer untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Teknologi informasi dan komunikasi dengan mudah dan murah telah menghilangkan batasan ruang.
waktu dan tempat yang selama ini membatasi dunia pendidikan. Belajar haruslah menyenangkan, dan dengan bantuan perangkat mobile device dapat dibuat bahan-bahan ajar lebih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.